Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam Bincang Inspiratif Kompas TV. Masih bersama saya Siti Tania dan juga narasumber saya Gilang Ramadan. Mas Gilang, berbicara mengenai pengusaha muda Lampung, katakanlah begitu. Dari jatuh bangun, kemudian mencoba lagi, sampai akhirnya ada di titik mana sih Mas yang kemudian gue bakal konsisten di bisnis ini begitu. Silakan Mas Gilang. Iya, saya mungkin bercerita lagi dari papan bunga tadi. Iya. Papan bunga itu setelah berjalannya papan bunga bahwa perusahaan yang profesional itu dimulai bisa dari papan bunga ini. Papan bunga. Kalau sebelumnya saya jualan bakso, saya jualan konter handphone kan nggak ada sifat profesionalnya, hanya jualan, tulis laku berapa segala macam. Di papan bunga ini benar-benar kita belajar memanage perusahaan. Papan masuk, kapan papan ngambil lagi kan, waktunya berapa hari untuk diambil, terus penagihan, ada orang yang bertele-tele saat ditagih, kita kan pasti menemukan hal seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, di situ saya belajar kita harus menggunakan orang, ini yang kita harus mempekerjakan orang tuh itu. Saya selama 5 bulan saya ikut berkecimpung dulu di situ. Saya berkecimpung, tadi nyoba bikin seni di papan bunga, ternyata sangat sulit. Saya belum begitu mahir nggak bisa, saya nggak ada jiwa seni di bikin papan, ternyata susah juga. Tapi saya bisa nganter, karena saya bisa punya kemampuan saya bawa mobil. Baik, jadi pada saat itu memang Anda tidak merangkai sendiri? Enggak, akhirnya saya yang nganterin. Saya butuh orang 1 atau 2 orang aja untuk ngangkat papan dari mobil ke teman, saya juga kadang-kadang bantu, saya yang bawa mobil. Baik. Dan di situ juga kita tahu capeknya orang-orang yang bekerja itu di situ. Kita bisa menilai bahwa nggak hanya di situ, saya menilai nggak hanya gaji pokok berarti. Kalau orang kerja dari malam sampai subuh kan harus ada uang lembur. Itu yang mas saya bilang bicara perusahaan yang profesional itu, belajarnya dari situ. Memperhatikan hal-hal seperti itu. Jam 4 subuh harus nganter kan, selama 5 bulan saya capek. Jadi kita bisa menghargai capeknya pegawai-pegawai. Karena kita merasakan sendiri begitu ya Mas. Saya dari situ saya memulai bahwa bisnis ini nggak bisa kita lahirkan langsung kita tinggalkan. Setelah kita lahirkan emang kita harus urus dulu sampai benar-benar bisa berjalan. Saya nggak meninggalkan ya, fokus di papan bunga itu 6 bulan aja. Terus kemudian akhirnya setelah berjalan, saya ada istri yang sekarang. Maksudnya baru nikah saya. Cuman sebelum menikah saya sudah mengajarkan dia. Kalau saya sudah komitmen ingin menikah, yuk coba belajar dong. Ini usaha saya. Usaha saya ini papan bunga. Kamu belajar, nanti setelah bisa saya mulai bisnis yang lain. Karena saya cita-citanya nggak hanya di situ. Terus amazing juga Mbak, di 100 papan per minggu itu, 100 papan per saya punya target 100 papan per bulan. Wow, 100 papan per minggu punya orang, saya hanya punya target 100 papan per bulan. 100 papan per bulan. Selain usaha saya juga berdoa, meminta kepada yang kuasa, kan kita juga nggak bisa. Melibatkan Tuhan gitu ya. Saya pikir usaha saya melibatkan yang kuasa. Ya Allah, tembuskan saya usaha saya ini 100 papan. Mungkin doanya nggak masuk akal lah. Jika emang ini berhasil 100 papan, saya akan bla 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 lah, janji lah sama Allah. Janji sama Allah. 130 papan bulan pertama. Beneran itu? Beneran 130 papan. Untuk ukuran papan bunga yang baru, kata orang nggak masuk akal. Berarti Allah dengerin. Juga saya usaha juga saya sampai gitu, usaha saya bikin apa yang kemudian bunga. Apa yang Anda lakukan bisa sampai jemput bola akhirnya? Saya ke perusahaan-perusahaan, ini loh barang saya. Tapi saya juga jual kualitas. Saya lihat kualitas yang terbaik di Lampung ini seperti apa. Minimal kita tiru yang terbaik di Lampung. Untuk ukuran seninya. Ditiru segala macam. Saya jual ke perusahaan-perusahaan. Saya perusahaan dulu yang saya kejar, karena perusahaan kan pasti kayak Pemprov, Pemkot, dinas-dinas, saya buat proposal. Itu yang namanya jemput bola, Mbak. Berarti memang kita tidak berdiam diri begitu. Nggak bisa berdiam diri hanya mengandalkan orang pesan papan bunga. Saya pikir omong kosong lah. Nggak bisa untuk mencapai target.
Itu saya kejar terus, ya 130 papan. Di bulan kedua, saya doa lebih gila lagi. Tapi saya punya modal, saya nambah papan. Kan dari 50 saya tambah ke 100. 100 bahkan lebih. Ya Allah, saya mau 2 kali lipatnya. Saya mau 250 papan. Kemudian yang terjadi adalah? 300 papan di bulan kedua. Luar biasa sekali. Itu beneran ya? Itu beneran, nyata. Boleh dicek di pembukuan tempat saya. Luar biasa sekali Mas Gilang. Berarti memang kita harus melibatkan Tuhan. Terus kemudian usaha dan berdoa, dan yang utama adalah kemauan. Kemauan. Luar kalau biasa sekali. Punya uang nggak punya kemauan kan sama aja. Baik, berarti segala upaya harus kita upayakan begitu Mas Gilang ya. Baik, kita akan kembali lagi Mas Gilang, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif.